ganti laha ya. Dan ini adalah pasca panen tambak tradisional. Nah, ini sudah 90% rampung ya tahapan pencairannya atau nyair. Jadi idealnya kalau sudah seperti ini tinggal pemberian kapur atau kaptan ya. Dan setelah proses pengapuran barulah kemudian diisi air setelah semuanya beres. Nah, ini pintu airnya, dan ini adalah persiapan pemasangan laha atau saringan untuk pintu air ya. Jadi ini adalah tahapan pertama di tambak tradisional ya. Setelah pekerjaan galian sekeliling selesai dan proses pengeringan juga dirasa cukup, pada malam ini kebetulan pasang laut ya. Dan ini adalah proses pertama memasukkan air ke dalam petakan tambak. Masih menggunakan pintu air secara manual ya, memanfaatkan pasang surut air laut. Nah, ini benih Ramon Magas yang harganya Rp300 per ekor ya. Sekaligus menjelaskan bahwa ini adalah proses tahapan polikultur di tambak tradisional ya. Jadi ada yang metodenya itu bandeng dulu, kemudian udang ya. Ada yang udang dulu atau berbarengan, bisa tergantung dari cara atau budidayanya masing-masing. Hanya saja polikultur di tambak tradisional itu tidak bisa berbarengan peliharanya dengan ikan nila ya, karena ikan nila butuh proses pakan alam yang lumayan, yang cukup maksudnya. Jadi proses polikultur itu untuk pertama tebar benih udang windu dulu ya, sampai dirasa tambak itu dipenuhi oleh alga atau ganggeng yang tumbuh di tambak. Baru kemudian diisi ikan nila. Nah, ini adalah udang windunya ya. Jadi pada hari ini kita mulai tebar benih udang lagi ya, untuk tahapan polikultur ikan dan udang di tambak tradisional. Tarik, 1, 2, 3. Sip. Jadi ini adalah pengiriman nila untuk yang kedua kalinya ya, dari proses pembenihan kemarin. Kang, maaf Kang.
Jadi saat ini hujannya sampai pagi ya. Perbaikan pematang yang bocor atau tambak yang bocor ya. Ini perlu keahlian khusus untuk memperbaiki tambak yang bocor karena memang digali sampai ke ujung yang benar-benar bocor. Karena memang bocoran di tambak itu cukup sulit ya dan dalam. Coba lihat, hampir pekerja yang menggali bocoran itu tak terlihat. Dalam sekali bocoran yang ada di dalam tambak. Inilah proses penggalian bocoran. Jadi seperti inilah situasi malam di tambak ya. Dan saat ini saya sedang memasukkan air ke dalam petakan tambak. Kebetulan pasang lautnya naik pada dini hari. Jadi seperti inilah ketika bandeng sedang menyusul ya. Sekalipun bandeng terbilang ikan yang sangat dinamis atau gesit, padahal dia tipikal pelari, tapi ketika sedang menyusuri air baru, dia seperti lupa diri. Bahkan kita bisa memegangnya. Tapi kalau siang saat aktivitas biasa, dia larinya begitu cepat.
Jadi ini kontrol saat tidak ada angin ya. Nah, kita bisa lihat udang yang mulai menepi di pematang. Dan kalau situasi atau kondisi airnya mulai menurun, ini ikannya pun akan sama ya, ikut naik di permukaan air. Ini bulan purnama ya. Bisa kita lihat bayangan purnamanya di tambak. Cahaya putih itu adalah bayangan dari sinar rembulan ya. Dan ini tempat yang dimana biasanya saya memberikan pakan tambahan ya. Jadi ini yang masuknya adalah udang windu semua ya. Dan seperti inilah ketika udang sudah mulai mengambang di permukaan air tambak ya. Saat kualitas air sudah mulai menurun dan kita pasang perangkap, maka yang masuknya adalah udang windu semua. Dan ini juga menjadi salah satu cara untuk mengetahui tingkat kehidupan udang yang kita pelihara di tambak ya. Nah ini sama ya di tambak yang lain. Jadi yang masuk di dalam perangkap ini adalah udang windu semua. Jadi di tambak lain pun sama. Saya memasang perangkap ini di tambak yang berbeda ya. Ini hasil dari tambak yang biasa saya kasih pakan tambahan, dan ini di tambak yang lainnya. Jadi perangkapnya isinya udang windu. Jadi hal semalam itu terjadi ketika tambak sudah lama ya, lebih dari 3 bulan biasanya, atau ikan-ikan sudah mulai besar, maka kualitas air sangat kelihatan sekali pada malam hari, apalagi pas tidak ada angin, yang dimana lapisan oksigen mulai menipis. Ikan dan udang pun mulai naik ke permukaan air tambak ya.
Dan kalau yang tak kuat mungkin ada kalanya ikan mati. Bahkan udang pun demikian. Jadi kalau siang hari atau pagi saat seperti ini seperti baik-baik saja ya. Beda dari kayak biasanya ya. Kalau ini kan bandeng campur nila, tapi lebih dominasi bandeng ya. Dan bandengnya cukup besar, banyak yang lepas, kayaknya sudah bukan perlawanan. Kurang adem bang, kene bah, dorongnya bah, brojo bah. Ikannya padat guys. Wis angkat deh nih kono lah. Coba lagi ya. Diangkat ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini adalah proses panen tambak tradisional ya, yang biasa dilakukan saat masih petang atau tepatnya waktu ba'da subuh atau sebelum subuh. Nah, ini adalah proses pertama panen tambak tradisional ya. Ditarik mengitari tambak. Jadi kalau narik ikan itu prosesnya pelan sekali ya, hingga ikannya itu benar-benar ini ya, mau untuk diiring. Wis angkat deh nih kono lah. Kang ini Kang, kene ge, pakai bandung cilik ya Kang. Angkat doang be, tahan. Nu coba kaki ya. Diangkat ya Pak. Sore Pak.
Awas, pinggir sana. Ya, buat ya. Nah, ini dari tambak atau hasil pengeringannya ya, diangkuti di sini, dikumpulkan di tempat penampungan. Wis. Oke. Bagusnya di sekalian di gawang mana di Stop. Ikan apa, Mas? Nah, serunya ditambak ketika panen itu adalah bakar-bakar ikannya ya. Ini bakaran ikan dengan ukuran ikan size 3 sampai 4 untuk makan-makan di tambak ya. Hampir. Mendingan